Selamat datang kembali di materi pengolahan sinyal digital. Kali ini kita akan membahas mengenai pengolahan sinyal untuk sinyal analog dan sinyal digital. Bagaimana perbedaannya dan apa kelebihan dan kekurangannya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai bentuk dari sinyal, itu ada sinyal analog dan sinyal digital. Dengan sinyal digital itu, sinyal analog itu yang continuous dari waktu ke waktu, dan sinyal digital itu yang keadaannya bisa continuous atau discrete, tapi nilainya itu hanya ada keadaan 0 atau 1 saja. Nah, untuk dua buah tipe sinyal ini, kita juga membutuhkan dua buah pengolahan sinyal, yaitu pengolahan sinyal analog dan pengolahan sinyal digital. Eh, Sebelumnya juga sudah dibahas mengenai bagaimana pengolahan sinyal dilakukan. Ini bisa dilakukan menggunakan komputer, IC atau chip khusus, mikroprosesor, atau rangkaian listrik analog. Jadi biasanya untuk sinyal analog ini kita menggunakan rangkaian listrik analog. Sedangkan untuk yang sinyal digital kita menggunakan komputer atau chip khusus seperti itu. Tapi sebetulnya sinyal analog juga bisa diubah menjadi digital dan dikembalikan lagi ke analog, sehingga sebetulnya ini bisa masih digabung juga gitu. Tapi yang membedakan adalah kalau di sinyal analog kita mengolahnya menggunakan hardware, sedangkan di sinyal digital kita menggunakan software. Nah, beberapa contoh pengolahan sinyal untuk analog dan digital itu adalah untuk yang analog dulu, contohnya itu filter pasif atau aktif, bisa penguat, penguat bisa menggunakan op-amp atau apapun itu, bisa juga pencampur atau mixer, integrator, diferensiator, atau lainnya. Kalau di sinyal digital, bisa untuk enkripsi-dekripsi, untuk kompresi, dan peningkatan kualitas. Dan beberapa hal yang bisa dilakukan di digital ini tidak dapat dilakukan di analog. Tetapi yang dilakukan di analog ini bisa dilakukan di digital. Jadi salah satu kelemahan dari pengolahan sinyal analog itu adalah dia sangat kaku. Jadi kalau misalkan untuk fungsi khusus, fungsi tertentu, itu kita butuh membuat lagi rangkaiannya atau perangkat kerasnya. Tapi dia cukup dan kasus yang dapat dipecahkan itu hanya yang sederhana saja. Hanya memang dari sisi kecepatan dia akan lebih cepat dibandingkan dengan yang digital. Kelebihan dari digital itu fleksibel karena dia hanya perlu mengganti programnya dari kebutuhan ke kebutuhan, jadi kasus ke kasus itu hanya perlu menambahkan programnya saja. Dan ya kasus yang bisa dipecahkan itu bisa sangat kompleks, tapi prosesnya menjadi agak lambat. Hanya saja lambat itu untuk dulu gitu. Sekarang dengan kemampuan prosesor dan komputer yang sangat cepat atau bisa juga membagi dalam paralel, proses dari pengolahan sinyal digital itu menjadi sangat cepat pada saat ini. Beruntungnya. Untuk pengolahan sinyal analog atau analog signal processing (ASP), itu prosesnya itu cukup sederhana. Jadi kalau kita punya sebuah input sinyal analog, kita proses sinyalnya lalu menjadi sebuah respon atau output sinyal analog. Tapi kalau di pengolahan sinyal digital, kita butuh hal lain. Jadi karena tentu saja awalnya informasinya itu dari sinyal analog biasanya, tapi tidak selalu. Kita perlu mengubah dulu sinyal analog ini menjadi sinyal digital menggunakan ADC, analog to digital converter, sehingga yang asalnya X terhadap T menjadi X terhadap N, baru kita proses sinyal digitalnya. Nanti keluarannya ini kita bisa konversikan kembali menjadi sinyal analog, sehingga menjadi Y yang bergantung terhadap waktu lagi. Nah, di posisi ADC ini, di dalamnya, itu juga ada beberapa hal lagi, yaitu sampling dan kuantisasi. Jadi di ADC ini ada yang menuliskannya ADC, analog to digital converter, ada juga yang A garis miring D, ada juga A to D, duanya to, atau A strip to strip D. Gitu. Jadi ini
beberapa cara penulisan analog to digital converter. Jadi di dalamnya itu ada dua, sampling dan kuantisasi. Lalu untuk yang DAC, ini hal yang penting untuk pengiriman, biasanya pengiriman data, atau ini bisa mengembalikan data juga dengan menggunakan nanti salah satu tekniknya itu adalah interpolasi. Seperti itu. Nah, tapi dalam pengolahan sinyal digital, tidak selalu harus diubah menjadi analog lagi. Jadi kadang kita sudah diolah dalam bentuk digital, kita bisa langsung tampilkan di monitor atau dicetak di printer atau disimpan di media penyimpanan. Jadi tidak selalu harus menjadi analog kembali. Kecuali kalau mau dikirim, biasanya itu seperti itu. Nah, perbedaan antara analog dan digital, yang pertama dari sisi akurasi. Kalau di sinyal analog ini, akurasinya kurang karena masalah utama dalam membuat hardware itu adalah ada yang disebut dengan toleransi komponen. Jadi komponen yang kita beli di pasar ini, misalkan tulisannya 100, misalkan resistor 100 ohm, tapi ternyata ada toleransinya misalkan 10%, jadi dia bisa menyimpang sejauh 10%. Nah, ini akan menyebabkan akurasi dari perangkat yang kita miliki itu kurang akurat, karena nilai X-nya itu adalah plus minus toleransi. Sedangkan di digital, karena tidak ada toleransi, kita hanya mengolah saja, akurasinya jadi lebih tinggi. Walaupun sebetulnya di sinyal digital juga bergantung pada kedalaman bit yang kita gunakan. Itu yang akan menentukan akurasi juga. Seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah kalau di sinyal analog bisa terjadi yang disebut dengan fasa nonlinear, tapi kalau di sinyal digital kita bisa pertahankan fasanya tetap linear. Jadi sinyal untuk semua frekuensi akan ditunda pada waktu yang sama apabila fasa filternya bersifat linear. Ini adalah hal penting ketika kita menunda sinyalnya itu secara linear. Karena kalau tidak linear, ini sangat sulit untuk diprediksi seperti ini perilakunya, atau memanipulasinya jadi agak sulit. Gitu. Jadi sebisa mungkin kita mencari sebuah sinyal yang respon fasanya itu adalah linear. Lalu yang ketiga itu adalah di sinyal analog itu memiliki drift. Yang disebut drift ini terjadi juga akibat variasi komponen. Sedangkan di sinyal digital itu tidak ada drift. Jadi maksudnya adalah kalau kita mendesain sebuah filter atau tapis, itu nanti frekuensi cut-nya itu, kalau misalkan didesainnya berapa, misalkan frekuensi cut-nya itu omega cut yang di sini, yang merah ini, tapi ternyata akibat dari variasi komponen, nilainya bisa menyimpang bergeser plus atau minus. Gitu. Sedangkan kalau di digital, karena diolahnya langsung di angkanya, jadi tidak ada yang disebut drift akibat variasi komponen. Seperti itu. Lalu kelebihan lain itu adalah kalau di sinyal digital itu bisa adaptif dan fleksibel. Sedangkan kalau di analog ini, adaptif ini sangat sulit karena pengkondisian atau pengulangan itu susah untuk direalisasi di analog. Dan kelebihan digital, kita bisa memiliki if, then, else, atau for atau while gitu. Jadi ini jadi sangat mudah di sinyal digital. Lalu yang selanjutnya itu di sinyal analog itu sangat cukup sulit untuk didesain dan simulasikan. Jadi beberapa hal yang karena toleransi, karena variasi komponen itu disimulasikan, itu nilainya kan biasanya nilainya tepat, sedangkan kalau di pasar komponennya itu tidak tepat. Sedangkan untuk di sinyal digital itu sangat mudah didesain dan simulasikan karena nilainya ya tepat seperti itu apa adanya. Hanya saja kalau di sinyal analog, dia tidak membutuhkan lagi konversi dari analog to digital atau dikembalikan dari digital to analog lagi.
dalam pengolahan sinyalnya. DSP ini Digital Signal Processing. Sedangkan di sinyal digital, dia membutuhkan konversi ADC dan DAC. Seperti itu. Nah, untuk perbedaan pengolahan sinyal analog dan digital cukup sekian. Nanti kita akan lanjut lagi di video lainnya. Terima kasih.